Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kembali kita hari ini akan bersaat teduh bersama-sama. Dan semoga dapat menemani saudara dalam saat teduh pribadi saudara bersama dengan Tuhan. Saya ditemani lagi dengan orang-orang hebat yang saya rasa tidak perlu dikenalkan lagi. Saudara sudah kenal mereka. Dan mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu.
bersyukur padamu, apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu kalau di saat ini oleh kasih karunia-Mu kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Benar-benar dengan apa akan dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak apa yang telah Kau perbuat bagi kami. Dan kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama akan kembali membaca firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat ayat-ayat yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya kuasa-Mu, urapan-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini telah sampai pada bagian yang terakhir dari surat Paulus yang kedua kepada muridnya yang bernama Timotius, yaitu pada pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat.
Demikian bunyi firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya kepada semua orang bukan Yahudi. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat kembali pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sebagai seorang hamba Tuhan,
yang bergerak dalam terutama pemberitaan firman, maka Paulus tampaknya berusaha mendorong Timotius, muridnya ini, untuk terus mempergunakan setiap kesempatan yang ada melayani Tuhan. Banyak orang beranggapan melayani Tuhan masih bisa besok, masih ada hari besok. Tetapi Paulus dengan jelas mengingatkan Timotius, seolah-olah dia hendak berkata pada Timotius, pergunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk kamu melayani Tuhan. Karena akan ada waktunya kamu tidak dapat lagi melakukannya. Jadi selama ada kesempatan, gunakan. Kamu pemberita firman, beritakan firman. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi loh dengar ajaran yang sehat. Jadi selama ada waktu, selama ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Bukankah sekali lagi ini bertentangan dengan pandangan umumnya yang dimiliki banyak orang? Masih bisa besok, melayani itu nanti ketika saya sudah tua. Seringkali Tuhan hanya dikasih yang terakhir. Tuhan hanya dikasih sisa-sisanya. Padahal harusnya Tuhan layak menerima yang terbaik. Bukankah yang kita berikan sisa-sisa itu seringkali adalah orang yang tidak berarti, tidak terlalu penting buat kita. Karena itu mari kita rubah mindset berpikir kita. Mari kita dulukan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu akan diberikan kepada kita. Paulus hanya mengatakan kepada Timotius akan datang waktunya. Dia tidak mengatakan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tidak ada yang tahu waktunya, tapi akan datang waktunya. Dan kalau waktunya datang, kamu akan menyesal kalau saat ini kamu tidak mempergunakan kesempatan yang ada. Jadi siapapun saudara saat ini, mari pergunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Atau untuk memberitakan Injil, memberitakan firman kepada sekeliling saudara. Kalau saudara takut kepada tetangga saudara karena mungkin hukum di Indonesia menyulitkan saudara berbuat seperti itu, tidak seperti di luar negeri yang begitu bebas, bisa menginjil di jalan-jalan. Saudara bisa mulai dengan pasangan saudara, anak-anak saudara. Layani mereka. Karena akan datang waktunya, saudara tidak dapat lagi berbuat itu. Dan saudara akan menyesal kalau saudara menyanyiakan kesempatan itu hari ini, ya. Puji Tuhan, semoga firman hari ini memberkati kita semuanya. Semoga saudara menangkap pesan Tuhan. Semoga saudara menangkap isi hati Tuhan bagi setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hidup ini benar-benar adalah kesempatan. Yang mana kapan kesempatan itu berakhir kami tidak tahu. Tetapi yang kami tahu, Tuhan, Kau ingin kami mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk hidup kami berarti bagi kerajaan-Mu. Dan kami mau melakukannya. Kami mau suatu saat menyambut Engkau dengan senyuman dan berkata, Tuhan, ini yang Kau percayakan kepadaku dan aku telah bekerja mengembangkan apa yang telah Kau percayakan kepadaku. Aku telah mempergunakan kesempatan yang Kau berikan kepadaku. Dan kami rindu pada saatnya tiba nanti kami mendengar Engkau berkata, marilah masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Materaikan firman-Mu dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu Saudara berdoa
untuk orang-orang yang Bapak Ibu kenal, yang mana sampai hari ini mereka belum percaya Yesus. Mungkin bahkan anak Bapak Ibu Saudara sendiri atau pasangan, yang mana mereka sudah berKTP Kristen, tetapi tampaknya belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Doakan mereka juga. Mari kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat dan saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa, menderita aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Bapak, kuatkan mereka. Bapak, kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi saat ini. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan tolong benar-benar mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan kiranya atas saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Terus kami bersyukur buat pemulihan-pemulihan yang terjadi atas Indonesia. Kerjakan terus perkara besar atas Indonesia. Bahkan buat banyak jiwa bertobat, percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Pulihkan keadaan Indonesia. Pulihkan dan jamah Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami. Pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu, berkat-Mu tercurah atas Indonesia Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Kiranya Tuhan cukupkan apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Tuhan perlengkapi kami dan keluarga kami agar dapat lebih luar biasa di dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, berkatilah kiranya jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan mereka pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa. Berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, Tuhan, keluarga mereka, dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus keluarga-keluarga Kristen ini, agar tidak ada satupun yang terpecah, agar tidak ada satupun yang terhilang, tetapi semuanya sampai akhir hidupnya dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Kami juga berdoa Bapa buat teman-teman kami yang sakit, sahabat-sahabat kami yang sakit dimanapun saat ini mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Kau jamah. Bapa, kiranya Kau jamah. Kau jamah, Kau jamah. Kau tolong mereka dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Kau jamah. Kau tolong, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan. Ampuni, tunjukkan salah kami. Dan tolong agar kami dapat sungguh-sungguh bertobat kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan berikan kami kekuatan, kemenangan, sukacita dan damai sejahtera dalam apapun yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, terikat dalam perdukunan, terikat dalam dosa. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sekarang saya berikan kesempatan kita untuk berdoa bagi pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita akan tutup bersama saat teduh kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal dan di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.